Rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Menurut Tobacco Control Support Center atau TCSC pada tahun 2020, jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018. Permintaan rokok yang tinggi ini tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal. Hal ini pun menuntut Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal. Sejalan dengan fenomena tersebut, Bea Cukai terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ketentuan cukai. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisasi pelanggaran di bidang cukai. Adanya cukai rokok di Indonesia adalah bentuk upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dengan perubahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, di mana pengenaan pajak tembakau dengan cukai rokok dibedakan. Seperti diketahui bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Dan demi mewujudkan tujuan tersebut, terdapat regulasi yang harus dipatuhi oleh pengguna jasa dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam menjaga kepatuhan pengguna jasa dan masyarakat, perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan cukai. Sebagai implementasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, kantor Bea Cukai di setiap wilayah menggelar sosialisasi bersama dinas pemerintah setempat. Sinergi dengan pemerintah daerah dilakukan sebagai wujud langkah preventif peredaran rokok ilegal di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari Selasa 14 Mei 2024, Ditjen Bea Cukai Semarang sedang melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan cukai rokok. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Grobogan ini mengambil lokasi di Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Acara bertagline Gempur Rokok Ilegal ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Katong dengan sasaran sejumlah pelaku usaha atau pedagang toko di Desa Katong dan pedagang pasar dari berbagai daerah yang berjualan di Pasar Ngagro, Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan Kasan Anwar yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Endang Sulistiowati, Biro Isda Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Emmanuel Dedi Kristantio, narasumber dari Bea Cukai Semarang oleh Alfida Novi Sahara, Kepala Desa Katong, serta seluruh perangkat dan pelaku UKM sekitar. Yang pertama merupakan sambutan dari Sukarsono selaku Kepala Desa Katong. Beliau menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan positif tersebut. Beliau menghimbau bagi warga Desa Katong untuk tidak menjual maupun memakai rokok ilegal. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi warga Desa Katong agar lebih berhati-hati dengan maraknya rokok ilegal yang berada di pasaran. Di sini kami pemerintah Desa Katong sangat berterima kasih mendapat kehormatan kunjungan dari Bapak Dinas Koperasi, mungkin kunjungan di Desa Katong yang pertama sebagai Pak Kepala Dinas, dulu Pak Camat, sekarang Kepala Dinas, sampai Pak perangkat saya juga tadi masih Pak Camat kalau sudah naik udah Kepala Dinas Pak gitu, dan tadi ditanya itu. Terima kasih atas kehormatan, kepercayaan bagi pemerintah desa maupun warga masyarakat Desa Katong mendapatkan anugerah kunjungan dan sosialisasi, menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan untuk kita pedobani dan kita sebagai pegangan sehari-hari untuk dilaksanakan. Kemudian dari yang hadir ini rata-rata ya punya usaha toko rokok juga, rokok juga ada usaha yang mikro yang lain, makanan jenis itu menambah nanti biar menambah wawasan dan sebagai pedoman untuk penjualannya, biar ada dasar-dasar dan wawasan dari Ibu Kabid maupun dari nanti cukai. Itu kami juga kadang ada dulu juga ada pemeriksaan dari cukai juga muter juga sering ke toko memeriksa dagangan itu yang dari tidak sesuai cukai disita. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada kedapatan di Asia kemarin, alhamdulillah ya, kita masih aman karena rata-rata yang toko itu juga takut kalau tidak sesuai dengan aturannya juga. Selanjutnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan Kasan Anwar yang menjelaskan secara singkat definisi dari rokok ilegal. Beberapa ciri rokok ilegal yang patut kita ketahui, diantaranya bungkusnya menggunakan pita cukai bekas dan palsu atau bahkan tidak menggunakan pita cukai sama sekali. Selain itu, beliau juga berinteraksi dengan warga masyarakat yang hadir yang kebanyakan adalah anggota koperasi yang tergabung dalam pedagang kelontong atau warung yang berada di wilayah setempat dengan bertanya jawab seputar rokok ilegal yang berada di wilayah Kecamatan Toro. Beliau menghimbau kepada para pedagang untuk tidak tergiur dengan harga murah dan berhati-hati dengan maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Desa Katong, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Selain merugikan negara, rokok ilegal juga membahayakan bagi masyarakat karena tidak diketahui asal-usul pembuatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berterima kasih sekali terutama kepada Pak Kades yang telah memfasilitasi kami, mempertemukan kami dengan para pelaku usaha yang ada di Desa Katong untuk mendapatkan sosialisasi atau informasi
ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Karena sebagaimana tadi dikatakan oleh Bu Habib bahwa cukai ini adalah salah satu pemasukan negara yang terbesar, sehingga dengan cukai ini diharapkan tadi dibagi porsinya untuk kesehatan, untuk pembangunan, kemudian juga untuk pendidikan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak diamankan, tidak diselamatkan, banyak rokok-rokok yang tanpa cukai atau ilegal atau rokok bodong, motor bodong ya, rokok bodong ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Endang Sulistiawati, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan. Saya terima kasih sekali bahwasanya dengan kegiatan dana bagi hasil cukai ini saya support, saya dukung, saya senang sekali karena dengan adanya kegiatan ini bahwasanya masyarakat khususnya di Kecamatan Toroh, Desa Katong ini bahwasanya akan mengetahui dan juga tidak akan pernah menjual lagi misalnya rokok yang tidak berpita, rokok yang ilegal maupun legal itu bagaimana. Keduanya mungkin masyarakat di Kecamatan Toroh terutamanya di Desa Katong ini bahwasanya juga akan bisa menikmati derajat kesehatan, derajat kemasyarakatan, juga akan menikmati penegakan hukum karena apa? Dana bagi hasil cukai tembakau ini sudah diatur di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu misalnya 40% untuk dana kesehatan, yang 50% untuk kesejahteraan sosial, yang 10% untuk penegakan hukum. Untuk itu, marilah kita sebagai masyarakat bersama-sama ikut menggempur rokok ilegal agar pembangunan kita ini bisa berjalan, agar masyarakat juga tidak akan pernah menjual lagi rokok ilegal yang akan merugikan pendapatan negara, biar pembangunan itu berkesinambungan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama agar masyarakat sejahtera, agar masyarakat aman, karena kesejahteraan, karena penegakan hukum. Terima kasih. Dan selanjutnya yang menjadi narasumber dalam kesempatan tersebut adalah Emmanuel Dedi Kristianto, selaku Setda Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam DPHCHT. Beliau menjelaskan tentang pengertian dan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK 07/2019, dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan cukai hasil tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Sehingga dapat disimpulkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau disingkat DPHCHT merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. DPHCHT, nah, itu apa sih lah? Gampangan ini itu dana yang dikumpulkan kepada pemerintah pusat dari hasil pembelian dari rokok-rokok legal atau rokok-rokok cukai. Sehingga rokok tidak resmi ataupun rokok ilegal kan memang tidak ada bagi hasil kepada pemerintah pusat, sehingga tidak ada dana atau anggaran yang akan diberikan lagi kepada masyarakat. Jadi, untuk dalam kesempatan ini fungsi dari dana bagi hasil tembakau itu kasih dalam kegiatan ini, dana bagi hasil tembakau itu adalah dana yang diterima oleh pemerintah pusat dari pemerintah daerah melalui dari
rokok cukai itu tersebut, dan sesuai presentasinya akan dikembalikan lagi kepada pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota. Ya, dari itu semua dana yang turun kepada kita itu biasanya berapa? Itu ada peraturannya, ada ketentuannya. Itu sekitar ada 40% untuk bidang kesehatan, 50% untuk bidang masyarakat, dan 10% itu untuk penanganan. Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2024 mendapatkan alokasi DP HCHT sebesar Rp27.336.585.930. Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai 3 sektor. Di antaranya sektor kesehatan sebesar 25% yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, kemudian sektor kesejahteraan rakyat sebesar 50% yang dikelola oleh Dispertan dan Disnakertrans, serta sektor penegakan hukum sebesar 25%. Pemanfaatan anggaran DP HCHT ini sangat ketat dan rinci, di mana pemerintah Kabupaten Grobogan hanya bisa melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020. Dan pada sesi selanjutnya, Bea Cukai Semarang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait ketentuan cukai. Alvida Novi Sahara selaku narasumber memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, karakteristik barang kena cukai, hingga cara pengecekan keaslian pita cukai. Untuk mengetahui pita cukai yang asli, apabila dikenakan sinar UV muncul gambar fauna endemik, lambang negara Garuda Pancasila, dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Novi menghimbau bagi para penjual-penjual warung kecil yang mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak menjual rokok polos, rokok ilegal, rokok bercukai palsu, serta rokok bercukai bekas. Dan apabila menemui oknum atau sales yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian dikemas dengan tidak ada pita cukai dan memiliki indikasi mencurigakan, agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan. Apa itu cukai? Ibu-ibu di sini yang jualan rokok sudah pernah mendengar istilah cukai belum? Sudah. Cukai itu apa, Ibu? Yang ada di rokok, pungutannya, betul. Jadi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Pungutan itu apa tuh Ibu-ibu? Jimpitan, nah betul. Nah, kurang lebih bisa dibahasakan seperti itu nih, betul. Nah, ini cukai ini dipungut oleh negara, digunakan untuk membiayai belanja negara. Nah, kalau yang ada di bungkus rokok namanya apa? Ini tadi kan cukai. Kalau yang jualan rokok resmi pasti tahu yang ada di bungkus rokok ini namanya apa nih, Bapak Ibu? Bandrol, betul. Di sini sebutnya bandrol, oke? Ada yang menyebut grenjeng boten. Enten, sinten iku wong sing nyebut grenjeng. Oh, ibu saya, betul. Nah, ini kalau di aturan kami namanya pita cukai, ibu-ibu. Nah, pita cukai ini adalah salah satu instrumen atau alat yang digunakan untuk yang menandakan bahwa rokok ini telah dilunasi cukainya, gitu. Jadi ini sudah ada pembayaran cukainya. Diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai.
Peraturan mengenai rokok ilegal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 Junto 39 Tahun 2007, Pasal 50 dan 54, bahwa bagi setiap orang yang menjual, menawarkan, mengedarkan pita cukai atau cukai palsu, akan ada sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap penjual dan pengedar, yakni sanksi pidana minimal 1 tahun pidana dan maksimal 5 tahun, dan juga denda 2-10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dan untuk warga yang ingin melaporkan peredaran rokok ilegal, juga bisa menghubungi kantor Bea Cukai Semarang atau melalui telepon ke 024 764 30205 atau melalui akun Instagram Bea Cukai Semarang di @beacukai_semarang. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa cukai dari rokok tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga ada kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Novi Sahara dari Bea Cukai Semarang. Hari ini ada agenda menyampaikan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Balai Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Alhamdulillah wa syukurillah, peserta yang mengikuti sangat antusias mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Cukup merespon, banyak sekali yang merespon apa yang saya sampaikan. Nah, hari ini saya berkesempatan menyampaikan tentang cukai, ciri-ciri rokok ilegal, kemudian jenis-jenis hasil tembakau, dan sanksi pelanggaran di bidang cukai yang akan didapatkan ketika masyarakat ini ada yang melanggar ketentuan di bidang cukai. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pada siang hari ini, masyarakat semakin memahami apa itu cukai, kemudian manfaatnya, kemudian bisa membedakan rokok yang resmi dengan rokok yang ilegal, sehingga ini merupakan salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk memberantas atau menggembur rokok ilegal. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukarsono, Kepala Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Mengaturkan terima kasih atas sosialisasi yang diberikan dari Bea Cukai maupun ISDA Jawa Tengah, juga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Grobogan untuk mensosialisasikan apa itu peraturan Bea Cukai kepada masyarakat Desa Katong, seluruh UMKM, pelaku usaha mikro, juga penjual kelontong, juga usaha lainnya hadir antusias untuk menerima sosialisasi dari Bea Cukai Semarang. Terima kasih, selamat siang. Sekian ulasan kami tentang sosialisasi ketentuan di bidang cukai oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Grobogan bersama Bea Cukai Semarang di Desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Semoga tayangan kali ini dapat memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya mengenai gempur rokok ilegal. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.